Bapak Ibu yang dikasihi, kembali kita lihat pembacaan Alkitab yang telah kita baca tadi di dalam Yohanes 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36. Dalam perayaan Prapaskah yang ke-7 di hari ini, tema yang untuk kita renungkan bersama yaitu Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua melihat ayatnya yang ke-24. Pembacaan kita di hari ini akan kita renungkan bersama dalam Minggu Prapaskah yang ke-7 di saat ini. Ayatnya yang ke-24 berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bagian pembacaan kita pada ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, tidak ada seorang pun akan menikmati tuaian bila ia tidak membiarkan biji gandum yang dimilikinya dan tidak ditanam. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan menuai gandum bila bibit atau biji gandum tersebut tidak kita tanam. Jelas untuk dapat berbuah, maka sebuah biji gandum harus terlebih jatuh ke tanah, ditanam, mati, tetapi akan tumbuh dan memberikan buah. Kalau kita mau panen mangga, matoa, awal kita harus tanam dulu. Kalau tidak tanam, maka kita akan panen, Bapak Ibu. Jadi biji yang kita tanam dari satu bibit, kita tanam lebih dulu, maka dari biji tersebut akan tumbuh dan berbuah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman hari ini, biji gandum yang dimaksudkan adalah gambaran Yesus sendiri, yang mana ia rela mengorbankan dirinya melalui jalan salib yang penuh dengan penderitaan, bahkan mati di Golgota demi menebus dosa-dosa kita manusia. Jika Yesus tidak mengalami penderitaan dan mati di salib, maka ia tidak akan berbuah. Jika Yesus tidak mengalami penderitaan dan mati di salib, maka tidak ada korban penebusan dosa bagi kita manusia. Jika Yesus tidak mengalami penderitaan dan mati di salib, maka tidak ada keselamatan bagi manusia, tidak ada keselamatan bagi dunia, tidak ada keselamatan bagi kita sekalian. Itu sebabnya ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpamu. Tetapi Yesus berkata, enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jelas bagi kita Bapak Ibu, jikalau saja Allah menjauhkan penderitaan dan kematian Yesus di salib, maka kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Korban penebusan itu tidak ada, sehingga kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Penderitaan itu harus tetap Yesus jalani. Kematian itu harus tetap ia alami, supaya kita mendapatkan keselamatan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lewat ketaatan Yesus melalui penderitaannya sampai mati di salib, membuahkan hasil
bagi kita setiap orang percaya, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus di salib. Membuahkan hasil, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya jika saja penderitaan Kristus tidak terjadi, kematian Kristus tidak terjadi, maka pengampunan dosa itu pun tidak berlaku bagi kita. Maka keselamatan itu pun tidak kita miliki, karena jalan dan visi penyelamatan Allah itu tidak berhasil. Tetapi oleh karena kematian Kristus disaliblah kita mengalami penebusan dosa, kita mengalami keselamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus bagi kita. Tuhan Yesus yang digambarkan menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Melalui kematian Yesus di salib, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diselamatkan. Melalui kematian Yesus di salib, saya dan Bapak Ibu Saudara dibebaskan dari dosa dan maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukupkah kita hanya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup ini? Cukupkah hanya dengan mengucap syukur, kita mengucap syukur atas semua pengorbanan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita? Tidak, Bapak Ibu. Tidak cukup dengan mengucap syukur saja. Tidak hanya dengan mengucap syukur saja kita katakan terima kasih Tuhan. Tidak cukup, Bapak Ibu. Sebagai umat ketebusan yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus sendiri, kita harus mengerti kehendak Tuhan bagi kita di balik pengorbanannya. Selain kita mengucap syukur atas semua pengorbanan Kristus bagi kita, tetapi ada yang Tuhan lebih mau daripada kita. Yohanes 15 ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Selain kita mengucap syukur atas kebaikan dan pengorbanan Kristus yang Tuhan mau dari kita, kita diutus pergi untuk menjadi berkat. Yohanes 15 ayat 16 berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang Tuhan mau dari kita adalah pergi dan menjadi berkat. Dimanapun kita ada, kita harus menjadi berkat. Kehendak Tuhan bagi orang percaya, bagi kita adalah menghasilkan buah. Kehendak Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah pergi dan menjadi berkat. Supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi berkat untuk orang banyak, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama dan memakai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati memberikan satu pengertian bagi kita, untuk kita pun harus meninggalkan hidup yang lama, memakai kehidupan yang baru di dalam Kristus, sehingga kita dapat menjadi berkat, supaya kita dapat berbuah menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita ada dan berada. Meninggalkan hidup lama dapat menjadi berkat, sama seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, mati
dan tumbuh menghasilkan buah. Kita harus meninggalkan hidup yang lama sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mau menjadi berkat untuk banyak orang, kalau kita mau berbuah, menghasilkan buah yang baik, tinggalkan amarah. Amarah itu jangan ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau masih ada amarah, kita tidak bisa jadi berkat. Bagaimana kita mau jadi berkat kalau amarah masih ada dalam kita hidup? Kalau kita mau jadi berkat, tinggalkan dendam, tinggalkan sakit hati. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Terus simpan ya. Kalau mau jadi berkat. Kalau mau jadi berkat, kalau kita mau pergi diutus dan jadi berkat, jangan simpan dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam sampai matahari terbenam. Bahkan jangan simpan dendam sampai kita dipanggil Tuhan. Terusah, terboleh. Kalau kita mau menjadi berkat, jangan ada iri hati dalam kehidupan ini. Terusah iri. Bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Kalau kita mau menjadi berkat, jangan ada pikiran jahat di dalam kehidupan kita untuk orang lain. Terus ada pikiran jahat. Terlalu ya pikir barang yang jahat terbaik untuk orang saja. Pikir orang lain yang negatif saja. Tak pernah pikir yang baik. Bagaimana kita mau jadi berkat? Buang semua pikiran jahat kalau mau jadi pribadi yang menjadi berkat. Jangan ada hawa nafsu dunia dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau diutus pergi untuk menjadi berkat, untuk menjadi keselamatan bagi orang lain, jangan ada hawa nafsu dunia dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi berkat, jangan ada hujat di dalam hidup ini. Hujat, merendahkan, menghina, meremehkan orang lain. Anggap diri lebih hebat, anggap diri lebih kuat, anggap diri lebih mampu. Jangan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau diutus menjadi sumber keselamatan, ketika kita mau diutus menjadi berkat bagi orang banyak, jangan ada juga kesombongan dalam hidup kita. Ingat bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang kasih ya. Terus kita sombong. Jabatankah, kekuatankah, kedudukankah, kehormatankah, Tuhan mengingatkan kita di hari ini, jangan kita sombong. Karena kalau kita sombong, kita tak akan bisa jadi berkat untuk banyak orang. Karena kalau kita sombong, kita tidak akan berbuah buah yang baik untuk orang lain. Alias menjadi berkat, menjadi jalan selamat bagi orang lain. Semua yang ada dalam ketempuh hidup adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu, satu pengusaha muda yang kaya raya, yang lagi viral toh di televisi, yang dia punya semua. Sebelum disita oleh kepolisian, dia bilang tak ada satu pun yang bisa ambil dia punya kekayaan. Tuhan pun tak bisa ambil. Tapi akhirnya sekarang semuanya telah diambil. Mobil-mobil mewahnya, motor mewah, rumah mewah, semua yang dia miliki telah disita oleh kepolisian. Dia kembali menjadi miskin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan memberikan kita berkat, jangan pernah kita merasa sombong. Bahwa sesungguhnya semua yang ada pada kita saat ini, jabatankah, kedudukankah, hartakah, kekayaankah, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita sombong. Karena kalau kita menjadi orang sombong, maka kita tidak pernah akan menjadi berkat untuk orang lain.
Orang tersuka ya orang sombong. Nanti keton jalan orang lain tersuka ya. Dia sombong ya, malas ya din dia. Begitu. Malas ya. Dia datang saya orang sombong dia datang lagi. Begitu. Jadi terus keton sombong. Ketika kita mau menjadi berkat di dalam kehidupan ini, jangan ada roh pemberontakan di dalam kehidupan kita. Suka memberontak, ya, suka melawan dan lain sebagainya. Jangan ada. Ketika kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang, jangan ada pesta pora dalam kehidupan ini. Ya. Ketika kita mau menjadi berkat untuk orang lain, lepaskan semua kuasa kegelapan. Saya beberapa hari ini, waktu yang lalu, mengikuti live dari tim doa yang kemarin mengadakan KKR di Danau, sekitaran beberapa kampung di Danau, dan mereka punya tema pemulihan bagi desa kampung kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang pemulihan, tetapi kalau kita tidak menanggalkan hidup yang lama, kalau kita tidak melepaskan hidup yang lama, yaitu masih percaya terhadap kuasa kegelapan, masih percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, maka kita tidak akan jadi berkat. Oleh sebab itu, pemulihan yang murni adalah ketika kita meninggalkan hidup yang lama. Bagian-bagian yang saya sampaikan ini adalah Bapak Ibu, adalah gaya hidup manusia sebelum mengenal Allah. Gaya hidup manusia sebelum ditebus melalui kematian Kristus di salib. Jadi kita ini adalah manusia baru. Ketika Yesus mati tersalib, kita adalah manusia baru. Dan jangan lagi kenakan kehidupan yang lama yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Itu adalah bagian-bagian kehidupan yang lama yang harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita pakai hidup yang lama itu lagi. Anak-anak muda, hiduplah di dalam Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama. Pemabuk, perokok, seks bebas, dan lain sebagainya, narkoba, obat-obat terlarang yang hanya membawamu kepada kehancuran. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, tinggalkan itu semua dan kenakanlah hidup baru di dalam Kristus. Karena Galatia 2 ayat 20, di sana Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan di sana Rasul Paulus katakan pada ayatnya yang ke-19 bagian B, aku mati tersalib bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita di hari ini, mari tinggalkan hidup yang lama dan hidup baru di dalam Tuhan. Sebagai Bapa hidup baru di dalam Tuhan. Kalau Bapa masih hidup dalam kehidupan yang lama, masih mabuk, masih benci, marah, dendam, iri hati, masih jahat untuk istri dan anak-anak, tinggalkan itu semua. Mama, ketika mama yang masih hidup di luar Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan, tidak bijaksana, tinggalkan itu semua dan hidup baru di dalam Tuhan. Sebagai pemuda dan pemudi, mari hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama itu. Sama seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam perayaan Minggu Prapaskah yang ke-7 di hari ini, kita mau menyelipkan semua kehidupan lama kita bersama kematian Kristus di salib. Hari Jumat besok kita ada pada perayaan Jumat Agung. Mari salibkan semua hidup lama kita, semua kelakuan yang buruk, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita salibkan bersama dengan kematian Kristus. Dan ketika Kristus bangkit, kita pun ada dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Sehingga kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, alias kita pergi dan menjadi berkat. Mari
kita semua kembali dalam sibuk dan kerja kita. Dan jadilah berkat dimanapun kita ada dan berada. Mulai dari dalam keluarga, Bapa, kau jadi berkat untuk mama. Mama, kau jadi berkat untuk Bapa. Orang tua, mama, Bapa jadi berkat untuk anak-anak. Anak-anak jadi berkat untuk mama, bapamu. Mari sebagai jemaat, jadilah berkat untuk orang banyak. Sehingga lewat kehidupan kita, banyak orang boleh datang kepada Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.